Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Pani Yulianti, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023, Prodi Matematika Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan memaparkan hasil pembelajaran yang telah saya lakukan dalam mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1. Di sini saya akan membahas mengenai keterkaitan asesmen dengan kebutuhan belajar dan perkembangan hasil belajar peserta didik. Baik, asesmen itu merupakan proses pengumpulan data, pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Adapun tujuan dari asesmen yaitu dapat memantau atau memonitor kualitas pembelajaran dan juga dapat memberikan umpan balik untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Asesmen juga memiliki beberapa prinsip, di mana yang pertama itu merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Asesmen dapat dirancang dan dilakukan sesuai fungsi umpan balik. Asesmen juga harus dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable. Asesmen itu merupakan laporan kemajuan belajar dan pencapaian murid bersifat sederhana dan informatif. Kemudian, prinsip asesmen yang terakhir yaitu hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Fungsi asesmen itu yang pertama adalah asesmen as learning. Asesmen ini bertujuan untuk merefleksi proses pembelajaran dan juga berfungsi sebagai asesmen formatif. Peserta didik sebaiknya dilibatkan secara aktif dalam kegiatan asesmen as learning ini, karena peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri dan temannya. Kemudian yang kedua ada asesmen for learning. Asesmen ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran yang dilakukan saat pembelajaran berlangsung dan berfungsi sebagai asesmen formatif. Kemudian yang ketiga itu ada asesmen of learning, di mana asesmen ini berfungsi sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Asesmen ini dapat dikategorikan sebagai asesmen sumatif karena dilakukan di akhir proses pembelajaran. Selanjutnya itu ada beberapa jenis asesmen. Yang pertama itu ada asesmen awal atau diagnostik. Asesmen ini dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Asesmen diagnostik ini mencakup dua hal. Yang pertama itu mencakup asesmen kognitif, yaitu untuk mengukur pengetahuan awal siswa. Kemudian yang kedua itu ada asesmen non-kognitif, untuk mengidentifikasi mengenai gaya belajar, latar belakang, minat, bakat dari peserta didik. Kemudian yang kedua itu ada asesmen formatif. Asesmen ini bertujuan dalam memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dan yang ketiga ada asesmen sumatif. Asesmen yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik secara keseluruhan. Asesmen ini biasanya dilakukan di akhir proses pembelajaran. Untuk melakukan asesmen dapat menggunakan beberapa teknik. Yang pertama itu ada tes tertulis, observasi, proyek, kinerja, tes lisan, penugasan, portofolio. Teknik asesmen itu dapat disesuaikan dengan tujuan dari pembelajaran yang hendak dicapai. Untuk menilai dari hasil asesmen tersebut, pendidik dapat menggunakan instrumen asesmen. Pilihlah instrumen asesmen yang dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan teknik asesmen. Berikut ada beberapa instrumen asesmen, yaitu menggunakan rubrik, checklist, catatan anekdotal, dan grafik perkembangan. Untuk melakukan asesmen dapat mengikuti langkah-langkah penyusunan instrumen asesmen berikut. Yang pertama itu menentukan materi yang akan dikembangkan asesmennya. Kemudian dapat merumuskan kompetensi yang ingin dicapai, capaian pembelajaran atau tujuan pembelajarannya. Kemudian menentukan teknik asesmen yang akan dilakukan dan membuat instrumen asesmen yang akan dikembangkan.
Setelah mempelajari mengenai asesmen, di sini saya dapat menyimpulkan adanya hubungan atau kaitan antara asesmen dengan kebutuhan belajar peserta didik, di mana asesmen ini dapat dijadikan sebagai suatu cara untuk mencari informasi mengenai kebutuhan belajar, karakteristik, perkembangan, minat dan bakat, serta capaian pembelajaran peserta didik. Sehingga pendidik dapat menggunakan informasi tersebut sebagai refleksi dalam membuat perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan peserta didik, agar terciptanya pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Dengan asesmen, pendidik akan mengetahui apa yang saat ini dipahami peserta didik dari apa yang telah dipelajari, sehingga dapat melakukan pembelajaran dengan kemampuan prasyarat yang dimiliki peserta didik. Pendidik juga dapat melakukan sesuatu ketika peserta didik melakukan kesalahan memahami materi. Pendidik dapat mengetahui waktu yang tepat untuk bisa memulai menyampaikan materi baru, sehingga dapat memberikan dukungan yang diperlukan peserta didik agar pembelajaran menjadi lebih optimal. Asesmen juga memiliki keterkaitan dengan hasil belajar peserta didik. Hubungan antara asesmen dengan peningkatan hasil belajar peserta didik memiliki keterkaitan yang erat. Asesmen itu sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Asesmen merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Dengan dilakukan asesmen, akan memberikan laporan mengenai hasil kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik. Sehingga asesmen yang dilakukan secara teratur akan memberikan informasi kepada pendidik mengenai kekuatan dan kelemahan pembelajaran peserta didik. Asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan kebutuhan peserta didik akan dapat meningkatkan kemampuan pemahaman peserta didik secara mendalam, sehingga dapat meningkatkan potensi belajar pada peserta didik dan meningkatkan kualitas pembelajaran.